Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahr Ramadan lisairi syuhuri sayyida wa kammala fihi al-fakhra haitsu ja'alahu al-barakati wal khairal mawrida wa ansala fihi al-Qur'an mau'idatan wa shifaan lima fis suduri wa huda. Subhanahu wa ta'ala wa tubu ilaihi mutawakkilan alaihi mu'tamidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala wa ala man tasa sahibatan wala walada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyyu ja'ana bil bayyinati wal huda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman daimaini mutalamisin sarmadan abada wa salliman taslima. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan paling utama dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, di tempat mubarakah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini ialah sebaik-baik petunjuk yang diturunkan bagi mereka orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Ada banyak pelajaran di dalam Al-Quran yang menerangkan tiap-tiap sesuatu serta jadi petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Menerangkan soal kepercayaan, keimanan yang mudah dipahami oleh tiap-tiap golongan manusia. Maka Al-Quran ini kita terima dengan perantara jalan, yakni dengan jalan mulut, hafalan, dan jalan tulisan. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mengeluarkan umat manusia dari gelap gulita kepada terang benderang, menuntut ke jalan yang benar. Sesungguhnya manusia di dunia ini berbeda pendapat dan berselisih paham di antara mereka. Ada yang mementingkan hidup di dunia dan melupakan akhirat, sehingga ada tujuan memperturutkan nafsunya. Sesungguhnya mereka dalam gelap gulita, tak mempunyai obor, tak ada pelita untuk menerangi mereka ke jalan yang lurus agar mereka mendapat tujuan hidup yang sebenarnya. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Hari ini kita menjalani puasa yang ke-10 harinya. Maka teruslah kita bagaimana mempelajari Al-Quran. Ketahuilah bahwa ibadah puasa pada tahun ini, harapan kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dalam menyusun daripada nuzul Al-Quran, memperingati turunnya Al-Quran,
Peringatan itu penting bagi kita semuanya, amat penting sekali. Karena kita memperingati peristiwa besar yang terjadi pada sekitar abad yang lalu. Peristiwa yang besar membawa pandangan-pandangan baru dari umat manusia terhadap alam semesta, terhadap derajat kita sebagai manusia, terhadap tata kehidupan, pergaulan, juga membawa tuntunan dan harapan-harapan baru ke arah kehidupan yang lebih baik lahir dan batin bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma taqatal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud hari pertemuan dua pasukan ialah hari bertemunya tentara Islam dengan musyrik Quraisy dalam pertempuran perang Badar. Demikian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan hari Furqan ialah hari permulaan diturunkannya Al-Quran. Maka kedua hari itu bersatu sifatnya, yakni sama-sama hari Jumat tanggal 17 Ramadan, walaupun tidak dalam satu tahun. Ayat yang mula-mula diturunkan Allah surah Al-Alaq, yakni ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan mengejut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhan mula yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang pertama kali diturunkan sesudah surat Al-Fatihah. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahajjur. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah dan perbuatan daripada dosa tinggalkanlah. Surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ayat yang pertama kali diturunkan, tetapi tidak mengandung dakwah dari ayat itu, hanya bersifat menyiapkan Nabi untuk menerima tugas. Tetapi setelah menerima ayat surah Al-Mudaththir, barulah Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dan ayat-ayat selanjutnya terus diturunkan yang digunakan sebagai pedoman untuk dakwah yang mengandung perintah dan larangan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kalinya ketika Nabi SAW sedang berhalwah di Gua Hira pada malam Jumat, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran beliau, atau pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa pada hari penghabisan turunnya Al-Quran ialah hari Jumat 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau tahun 63 dari kelahiran Rasulullah SAW. Pada saat itu Nabi SAW sedang berwukuf di Padang Arafah dalam menyelenggarakan haji yang terkenal dengan haji wahda, haji perpisahan. Kebanyakan ulama tafsir menerangkan bahwa sesudah hari itu tak ada lagi Al-Quran diturunkan untuk menerangkan hukum. Dan Nabi pun setelah haji wada selama 8 hari, beliau terus wafat, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ayat yang terakhir turun menurut pendapat jumhur adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Saudaraku jamaah subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini sedang berbicara tentang nuzulul Quran, sangat wajarlah bagi kita sebagai hamba Allah secara khusyuk dan rendah hati menghayati suasana malam diturunkannya Al-Quran. Mangkama Lailatul Qadar imana wattisaban ghufira ma taqaddama min zambi. Barang siapa bangun solat di malam turunnya Qadar karena iman dan mencari pahala, niscaya semua dosanya sudah lewat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, begitu mulianya Al-Quran. Semua kitab-kitab disempurnakan dalam Al-Quran. Dalam kitab Haya diceritakan bahwasanya suhuf Ibrahim, suhuf itu artinya lembaran-lembaran, belum dijadikan malam ke-12 Ramadan, terpaut 500 tahun dengan Taurat. Kita Injil malam ke-18 Ramadan, terpaut 1200 tahun dengan Zabur. Sedangkan kitab Al-Quran malam ke-27 atau malam 17 Ramadan terpaut 620 tahun dengan Injil. Maka dari itu dari Ibnu Abbas katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna lahu sanatu kulluha Ramadan. لأن الحسنة فيه مجتمع والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم." Andai kata umatku tahu pasti tentang sesuatu yang tersembunyi dalam bulan Ramadan, pasti mereka mengharap seluruh bulan dan 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Sebab ia menghimpun segala kebaikan dan taat yang dikabulkan, doa-doa dipenuhi, mustajab, segala daripada dosa diampuni, dan surga merindukan mereka. Apalagi Al-Quran, Allah muliakan diturunkan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berkenan memberikan kita keberhasilan dalam puasa ini sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, selalu hati-hati dalam hidup ini, lalu dapat mengambil manfaat petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan akhirnya bisa kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin demikianlah kuliah subuh kita pada malam yang
pada hari yang ke-10 ini di awal bulan April 2023, mudah-mudahan keberkahan menjumpai kita semua sampai buka puasa nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.